warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharukunna Sa'idun mubarak. Alhamdulillah, semua kabarnya baik-baik saja ya. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Usriya Hidayatul Izzah, Hadirah, Istasrifah Syariatus Sa'adah, hadirah, Azizatul Afifah. hadirah. Baik, karena semuanya sudah hadir dan karena ini pertemuan pertama di semester pertama kelas 12. Kalian sekarang udah kelas 12 ya. Di sini kita bareng-bareng sama-sama akan belajar dengan Bu Devina selama 1 semester ke depan. Nah, untuk pelajaran pertama kita akan belajar tentang olahraga. Apa? Olahraga. Baik. Siapa di sini yang tahu bahasa Arabnya dari olahraga? Oke, Mbak Ria. Apa? Kuratul Qadami. Coba Mbak Apip. Baik, benar Mbak Apip. Bahasa Arabnya adalah ar-riyadhatu. 1, 2, 3. Ar-riyadhatu. Baik. Apa tadi artinya? Olahraga. Sebelum memasuki ke pelajaran, tentu kita akan mengenal kosakata atau mufrodat tentang olahraga terlebih dahulu. Nah, sekarang siapa yang tahu apa macam-macam olahraga? Voli, Baik, Mbak Rifa, voli. Selanjutnya, Mbak Dia, basket, basket. Mbak Afif, badminton, badminton. Ada yang tahu yang lain lagi selain 3 ini? sepak bola, Ya, sepak bola. Lagi? Ada yang tahu lagi? Berenang. Terus lari, lari. Terus balap mobil. Balap motor. Ayo, 2 lagi coba biar 10. bersepeda, Sepeda. Terus terakhir, ada yang tahu? Angkat besi. Nah, ini kan udah ada 10. Bola voli, basket, badminton, sepak bola, berenang, lari, balap mobil, balap motor, bersepeda, sama angkat besi. Nah, sekarang dari 10 itu ada yang tahu bahasa Arabnya? Mungkin yang tahu bola voli, atau mungkin yang tahu sepak bola, atau belum tahu semua? sepak bola kuratul hitam, Baik, benar.
sepak bola Qurratul Qadami. Yang lain yang tahu lagi atau sudah tidak ada? Tidak ada. Baik, kita bahas dari nomor 1 ya. Bola voli. Bola voli bahasa Arabnya Qurratul Yadi. Coba ulangi 1, 2, 3. Qurratul Yadi. Bola basket. Bola basket bahasa Arabnya Qurratus Salati. Qurratus Salati. 1, 2, 3. Qurratus Salati. Qurratus Salati. Qurratus Salati. Selanjutnya badminton. Bahasa Arabnya yaitu Qurratur Rishati. Qurratur Rishati. 1, 2, 3. Qurratul Rishati. Qurratur Rishati. Selanjutnya nomor 5 yaitu berenang. Bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Baik, bahasa Arabnya berenang yaitu asibahatu. Asibahatu. 1, 2, 3. Asibahatu. 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 Nomor 6 lari. Bahasa Arabnya yaitu al-jariyu. 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 1, 2, 3. Al-jariyu. 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 Mufradat atau kosakata yang ketujuh yaitu balap mobil. Bahasa Arabnya adalah sibaqus sayyarati. Sibaqus sayyarati. 1, 2, 3. Sibaqus sayyarati. Yang ke-8 yaitu balap motor. Bahasa Arabnya adalah sibaqu darajatin nariyati. Sibaqu darajatin nariyati. Sibaqu darajatin nariyati. 1, 2, 3. Sibaqu darajatin nariyati.
Bahasa Arabnya rukubu darajati. Rukubu darajati. Rukubu darajati. 1, 2, 3. Rukubu darajati. Kosakata terakhir yaitu angkat besi atau angkat beban. Bahasa Arabnya raf'ul athqali. Raf'ul athqali. Raf'ul athqali. 1, 2, 3. Raf'ul athqali. Baik, karena ini sudah semua, kita baca dari awal sampai akhir terlebih dahulu. Setelah itu nanti kalian catat di buku masing-masing. Nomor 1, bola voli. Bahasa Arabnya Qurratul yadi. 2, bola basket. Qurratus salati. Nomor 3, badminton. Qurratul rishati. 4, sepak bola. Qurratul qadami. Nomor 5, berenang. As-sibahatu. Nomor 6, lari. Al-jariyu. Nomor 7, balap mobil. Sibaqus sayyarati. Nomor 8, balap motor. Sibaqu darajatin nariyati. Nomor 9, bersepeda. Rukubud darajati. Dan terakhir nomor 10, angkat besi. Raf'ul athqali. Baiklah, sekarang kalian tulis di buku masing-masing. Saya beri waktu 10 menit untuk menulis. Semua menulis kosakatanya? Sudah. Coba Bu Guru lihat satu persatu. Baik. Baik. Bagus. Sekarang coba Bu Guru hapus dulu dan nanti saya berikan contohnya. Salah satu contoh dari penggunaan mufradat ini yaitu al-abu qurratal yadi fisahati. Apa? Al-abu qurratal yadi fisahati. Coba siapa yang udah bisa? Coba Mbak Rifa. Fatimah tuhibbu antumarisa qurratar rishati. Baik. Coba. Sekarang siapa yang tahu artinya dari contoh dari Mbak Rifa? Fatimah tuhibbu
antum Marisa Qurratar Rishati. Fatimah. Dari ini dulu, kata kuncinya tadi apa yang ada di materi mufrodat? Qurratar Rishati. Dan Qurratar Rishati artinya apa tadi? Badminton. Ya, berarti artinya Fatimah suka ya. Antum Marisa artinya apa? Bermain. Berlatih. Tapi Fatimah suka berlatih. badminton. Ya, benar. Yaitu Fatimah tuhibbu antum Marisa Qurratar. Rishati. Fatimah suka berlatih. Badminton. Baik, karena kosakatanya sudah disampaikan, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang tarokib atau tentang kaidah. Nah, di sini di pembelajaran pertama ini kita akan belajar tentang naat dan man'ut serta mudhof dan mudhof ilaih. Yang pertama yaitu kita akan belajar naat dan man'ut terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah kalian pernah belajar naat dan man'ut? Belum. Baik, di sini Bu Guru akan menjelaskan sedikit mengenai naat dan man'ut. Nanti apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Oke? Naat dan man'ut ini secara ringkas yaitu kata sifat. Dan kata sifat yang memiliki arti yang. Jadi, naat dan man'ut ini seperti satu kesatuan. Apabila naatnya berupa mudzakkar, jadi man'utnya juga berupa mudzakkar. Apabila naatnya berupa muannas, maka man'utnya juga berupa muannas. Jadi antara naat dan man'ut ini harus sesuai antara satu dengan yang lain. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Dan naat yaitu apa? Kata sifat. Dan man'ut. Man'ut adalah yang disifati. Naat artinya kata sifat dan man'ut adalah kata yang disifati tersebut. Sebagai contoh, agar kalian mudah memahaminya, contohnya yaitu al-qurratu, al-kabiratu. Di sini berarti naatnya yang mana? Qurratu. Kata sifat. Naat adalah kata sifat. Al-kabiratu. Ya, berarti ini naatun. Kata sifatnya yaitu besar. Dan man'utnya berarti kata al-qurratu. Kata sifatnya al-kabiratu dan man'utnya al-qurratu. Jadi sifatnya bola itu besar. Nah, yang disifati apa? Bola. Sampai di sini paham ya? Paham. Nah, ini karena kan tadi naat dan man'ut satu kesatuan yang harus memang
sama-sama. Dan berarti yang kan? Berarti al-qurratu al-kabiratu artinya bola yang besar. Jika dia mu'annas, di sini kan ada tak marbutoh, maka naatnya juga harus mu'annas. Di sini ada tanda tak marbutohnya. Jika mudzakkar, maka juga harus mudzakkar. Apabila naatnya mudzakkar, maka juga harus mudzakkar. Apabila kata-katanya itu mufrad atau bentuk tunggal, maka juga harus bentuk tunggal. Seperti ini kan, ini bentuk tunggal ya. Qurrah itu kan satu bola. Dia al-kabiratu, ini kan juga al-kabiratu bentuknya cuma satu. Jadi memang harus sesuai antara naat dan man'ut. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baca materi yang ketiga yaitu tentang nilai. Nah, kalau mudhof ilaih ini secara ringkasnya atau secara mudahnya itu kata majmuk yang terdiri dari dua kalimat, dua kata atau lebih, tetapi memiliki satu arti kata yang baru. Nah, kalau naat man'ut kan tadi yang pertama man'ut terlebih dahulu, yang kedua baru naat atau kata sifatnya. Nah, kalau mudhof ilaih ini yang pertama, kata yang pertama yaitu mudhof dan kata yang kedua yaitu mudhof ilaih. Saya beri contoh terlebih dahulu agar mudah dipahami. Contohnya yaitu di sini terdapat dua kata, yaitu qurratul qadami. Kata yang pertama yaitu qurrah dan yang kedua yaitu qadami. Nah, sebagaimana yang telah kita tadi pelajari di mufradat, arti dari qurratul qadami yaitu sepak bola. Padahal ini terdapat dua kata, tetapi artinya satu kata, hanya satu. Jika kita telaah atau kita rinci, qurratun artinya apa? Bola. Qadami kaki, yaitu bola kaki. Nah, dari dua kata ini menjadi makna yang baru. Jadi satu kata yaitu sepak bola. Di mana sepak bola kan itu pakai kaki. Jadi kata atau arti yang baru menjadi sepak bola atau hanya satu kata. Nah, pada mudhof ilaih ini yang harus dipahami atau yang harus kita ketahui, mudhof atau kata pertama ini dia tidak boleh tanwin dan tidak bisa kemasukan alif lam. Jadi kalau ini qurratun maka tidak jadi namanya mudhof. Memang harus qurratu. Nah, pada mudhof ini juga harokatnya itu bisa disesuaikan. Apabila dia di awal maka dia menjadi marfu. Apabila dia menjadi maf'ul bih maka dia menjadi mansub dan juga bisa menjadi majrur. Dan jika mudhof ilaih ini dia harus
posisinya kasroh atau majrur. Jadi perbedaannya, kalau mudhof ini dia bisa doma, harokatnya bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh tergantung dengan posisinya. Kalau mudhof ilaih ini harus majrur atau kasroh. Sampai di sini ada yang belum paham atau sudah paham semua? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada yang ditanyakan. Untuk mengetes pemahaman kalian, Bu Guru akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memberi contoh. Dimulai dari naat dan man'ut terlebih dahulu. Coba Mbak Ria berikan contoh dari penggunaan naat dan man'ut. Istara itu qurrata al-jannah. Di sini naatnya yang mana Mbak Ria? Al-jannah. Baik, benar. Ada di data yaitu baru. Dan man'utnya al-qurra. Benar sekali. Sudah paham ya semuanya mengenai naat dan man'ut? Sudah. Naat kata sifat dan man'ut yang Disifati. sekarang ke mudhof ilaih. Contoh dari mudhof ilaih. Coba Mbak Afif. Ana al-hadu qurrata al-qadami fi sahati. Ana al-abu qurratal qadami fi sahati. Coba Mbak Afif sekarang tunjukkan mana yang mudhof, mana yang mudhof ilaih. Mudhofnya yang mana? Mudhofnya yaitu kalimat qurra dan mudhof ilaihnya di sini karena dia berposisi sebagai maf'ul bih, maka dia harokatnya adalah fathah karena dia posisinya sebagai maf'ul bih. Dan mudhof ilaihnya tetap majrur atau kasroh. Sampai di sini sudah paham semua? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Baiklah. Untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Nanti apabila memang ada yang ditanyakan ketika sudah sampai rumah, ada yang lupa, bisa bertanya ke Bu Guru. Oke? Nah, untuk tugasnya ada di halaman 13 di buku paket, yaitu tentang kitabah. Nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian, soalnya ada di buku paket, dan minggu depan dikumpulkan. Baik? Terakhir sebelum kita tutup materi atau pembelajaran pada hari ini, kita review sebentar tentang apa yang telah kita pelajari hari ini, yaitu tentang Ariyanto. ya, artinya olahraga. Tadi udah ada banyak mufradat yang kita pelajari. Salah satunya yaitu qurratul qadami atau sepak bola, qurratul risyah atau badminton, qurratul salah, dan lain sebagainya. Dan materi yang kedua yaitu tentang Naat dan man'ut. serta Mudhof ilaih. tadi
hal-hal yang perlu kita pahami atau kita ketahui dari naat dan man'ut adalah apa? Harus sesuai. Apabila naatnya mudzakkar maka man'utnya juga mudzakkar. Apabila muannas maka juga harus muannas. Pokoknya kalau naat dan man'ut itu harus sesuai. Kalau misalnya mufrad juga harus mufrad. Apabila jamak juga harus jamak. Harus bersama terus menerus. Oke? Terus yang kedua yaitu mudhof ilaih. Yang harus kita pahami yaitu mudhof tidak bisa tanwin atau al. Dan kalau mudhof itu tergantung pada posisinya. Jadi harokatnya itu bisa jadi doma atau bisa jadi atau juga bisa jadi kasroh. Tetapi kalau mudhof ilaih apa? Harus majrur. Ya. Sekarang sudah di akhir pembelajaran, kalian semoga tetap semangat belajarnya ya, walaupun kadang-kadang masih online karena memang masih pandemi, kan harus bergantian belajarnya. Tapi kan sudah mulai offline, jadi kalian tetap harus semangat belajar dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan kita juga bisa paham, benar-benar paham. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bu Guru mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.